Kingdom Kids, berikut ini adalah panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya Kingdom Kids, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kasusan berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih ya untuk kesehatan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Terima kasih untuk kekuatan dari Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senang mendengar pujian dari kami. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom Kak Susan. Shalom Kak Arif. Kak Susan, Ya. aku mau kasih tahu sebuah rahasia sama Kak Susan. Betul. Adik-adik, Kak Arif kasih tahu ya sama Kak Susan nih. Tahu nggak Kak Susan? Ya. Aku punya rencana yang keren banget. Apa tuh? Nih, Ya. aku mau gangguin teman aku. Terus Kak Susan, kalau dia jalan, terus mau aku dorong sampai jatuh. Keren kan? Keren kan adik-adik? Ih, keren ya adik-adik. Enggak. Kok Enggak sih? keren. Loh, kenapa nggak Enggak keren? bagus itu. Enggak masa bagus sih, Kak Arif, enggak boleh kayak begitu. Oh nggak boleh ya? Enggak boleh, itu jahat. Oh Nggak boleh. gitu. Kan kita sudah belajar firman Tuhan ya adik-adik ya. Minggu-minggu kemarin. Kita belajar tentang apa? Taat. Oh iya ya, Ya kan? adik-adik kita harus taat Taat sama siapa adik-adik? Sama Sama- Tuhan Yesus. sama Tuhan Yesus. Sama terus siapa lagi adik-adik? Sama mama papa. Iya, sama orang tua. Iya ya kasusannya. Gak bagus Kak Arif begitu. Kan kasihan juga temennya didorong gitu. Mata Tuhan melihat loh Kak Arif apa yang kita perbuat. Iya Kak. Iya, baik yang baik maupun yang jahat. Mata Tuhan melihat Kak Arif. Jadi gak boleh ya Kak Arif begitu ya. Terus Ya daripada adik-adik ya. Terus Kak Arif harus ngapain dong? Kalau misalkan gak boleh dorong teman sampai jatuh. Gak boleh, pokoknya harus berbuat yang baik. Yaudah kalau gitu kita sekarang nyanyi aja. Maksudnya memuji Tuhan sama-sama Muji gitu? Tuhan sama-sama, udah buang yang jahatnya ya. Oh, sama adik-adik juga boleh ya? Iya, Bener nih? sama adik-adik kita mendingan nyanyi Oke ya. deh kalau gitu, Jangan Kak berbuat Susan. jahat lagi. Siap kalau ya. gitu. Adik-adik, Oke, bantu ya berdiri adik-adik ya. sama-sama yuk. Kita Ya. memuji Tuhan sama-sama ya. Ya. Nyanyi sama-sama. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Ku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan.
kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yeay. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang keren. Yes. Hebat. Hebat Kak Arif, udah nggak nakal lagi. Enggak. Sekarang kayak Kak Susan kan tadi Udah bilang. taat ya. Iya harus taat. Daripada isengin temen, Nah, daripada iya. gangguin temen, mendingan kita memuji Tuhan, Puji Kak Tuhan Susan. menyenangkan hati Tuhan Yes, Kak bener Arif. banget. Kak Susan, aku mau memuji Tuhan lagi dong. Oke, ayo Boleh adik-adik ya. Adik-adik juga di rumah masih semangat Iya. memuji Tuhan ya. Iya Yuk dong, kita nyanyi pasti. lagi Kak sama-sama ya Kak. Ya, lagu apa Kak Arif? Apa ya? Aku pahlawan kecil. Ya, Bisa ya? adik-adik bisa ya? Yes. Bisa. Oke, gerakan yuk adik-adik semua ya. Ya. Tepuk tangan dong semuanya. Yeay. Sambil jalan ke tempat boleh ya Kak ya? Oh iya. Ayo adik-adik semua. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Wah, ternyata kalau kita jalannya sama Tuhan Yesus, gak ada lawannya ya Kak? Ada. Iya. Siapa lawan kita? Tidak Betul. ada. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang dahsyat. Allah yang hebat. Lagi. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Yeay. Kak Arif makin semangat memuji Tuhan. Ah, gitu dong Kak Karena Arif. siapakah lawan kita kalau jalan sama Tuhan Yesus? Tidak ada. Lanjut Kak Susan, aku mau memuji Tuhan lagi nih. Oke Kak Arif, Baik. baik. Kita mau nyanyi satu lagu lagi Kak Susan ya sama-sama ya. Ya. Oke, tetap semangat semua adik-adik. Kingdom Kids, Yes, Kingdom Kids, I. Kingdom Kids. Yes, I. Yeay! Tepuk tangan semuanya yuk. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tetap semangat ya adik-adik, puji Tuhan. Kita nyanyi lagu ini sama-sama ya. Di dalam dunia ada berapa? Ada dua jalan. Jalannya gimana? Lebar dan Sempit. Mana kau pilih? Yang lebar apa Kak? Yang lebar api. Terus jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, tapi yang sempit, Tuhan berkati. Sekali lagi ya Kak. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yes. Boleh silakan duduk dan sekarang kita akan dengerin apa Kak? Firman Tuhan. Yang manis ya. Ya. Shalom adik-adik,
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Rafael berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, pesan Tuhan. Tuhan berkati ya, agar kami dapat mengerti isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik sudah pernah dengar lagu ini belum? Lagunya gini nih. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, awas, Tuhan melihat. Dari lagu ini nih, kita bisa belajar bahwa ada Tuhan yang selalu melihat perbuatan kita, perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat. Nah, adik-adik, kalau disuruh pilih yang mana? Perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat? Ya, bagusan perbuatan yang baik. Ya, karena kita anak-anak Tuhan harus berbuat baik. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita berbuat baik. Kak Rafael punya satu cerita nih adik-adik. Suatu hari ada seorang yang bernama Stephen Gerald Agustinus. Siapa namanya? Stephen Gerald Agustinus. Dipanggilnya nih Jono. Ya, kok nggak nyambung ya Kak Rafael? Iya, nama panggilannya ternyata Jono. Nah, si Jono ini nih, dia sedang kepengen beliin adiknya hadiah. Hadiahnya apa ya kira-kira ya? Ada yang bisa tebak gak? Ada yang bisa tebak? Hadiahnya apa? Ya, ternyata hadiah yang ingin dibeliin sama si Jono buat adiknya adalah tarang, sebuah boneka yang besar. Boneka ini bagus banget. Lihat nih, masih diplastikin bonekanya, ya. Jadi si Jono pengen beliin adik perempuannya itu boneka, karena adik perempuannya nggak punya boneka sama sekali di rumah. Jadi Jono pengen beliin boneka ini. Tapi sayangnya nih adik-adik, si Jono nggak punya uang buat beli boneka ini. Kemudian Jono pun berpikir, gimana ya cara aku bisa beliin adikku boneka? Jono pun mulai berpikir, gimana ya? Aku nggak punya uang, tapi aku ingin beliin adikku boneka. Gimana ya? Terus ketika Jono sedang berpikir, dia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba Jono melihat ada sebuah toko besar banget. Tokonya bagus. Nih kayak di gambar sebelah sini nih, toko boneka yang besar banget. Di dalamnya banyak boneka. Gak cuma boneka beruang, ada boneka gajah, ada boneka teddy bear. Oh, teddy bear juga beruang ya. Ada boneka jerapah, ada singa. Dan itu bagus-bagus dan lucu-lucu banget. Jono pun akhirnya mulai masuk ke toko boneka tersebut. Jono masuk ke dalam toko boneka tersebut.
dan dia mulai berpikir, tokonya lagi sepi nih, gak ada yang lihat. Jono lihat ke kiri, Jono lihat ke kanan, gak ada orang. Kayaknya kalau aku ambil bonekanya satu nih, kayaknya bisa nih ambil bonekanya buat menghadiahkan adikku. Jono pun mulai mengendap-endap. Gimana ya kira-kira ya? Mumpung gak ada orang, apa aku ambil aja ya? Tapi Jononya takut. Dak dik duk 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 duk. Tapi takutnya Jono tidak mengalahkan rasa ingin mengambil boneka tersebut. Jono pun menyiapkan hati. Sekali lagi dia lihat ke kiri, dia lihat ke kanan, tidak ada orang. Langsung saja Jono mengambil bonekanya. Hap! Dia ambil bonekanya, kemudian Jono pelan-pelan meninggalkan toko tersebut. Dan kemudian Jono pun lari sambil membawa boneka itu. Kabur. Sampailah Jono di rumah. Dengan nafas yang tergesa-gesa, capek. Kemudian Jono langsung kasih bonekanya ke adiknya yang namanya Siti. Siti, ini aku punya boneka buat kamu hadiah. Sitinya kaget. Hah? Kakak dapat boneka ini dari mana? Kok kakak bisa dapat boneka ini? Jono pun terdiam. Jono diam karena Jono tidak bisa jawab. Kemudian Siti mulai mikir, Kak Jono, jangan-jangan Kak Jono ini mencuri ya dari toko itu ya? Gak boleh lo mencuri lo, nanti Tuhan marah. Pak polisinya pun langsung datang dan dia lihat Jono dan dia langsung berkata, selamat siang Jono, kamu ditangkap karena telah dicurigai mencuri boneka beruang di toko bapak ini. Wah, Jono pun mulai ketakutan. Bapak, aku nggak nyuri kok, aku nggak nyuri. Jono gemeter. Aku nggak nyuri kok, aku nggak nyuri. Wah, Pak polisi dengan tegas, tidak, kamu mencuri. Kami punya buktinya. Karena di toko tersebut ada kamera pengawasnya. Ada CCTV yang mengawasi setiap gerak-gerik tamu yang ada di toko tersebut. Kamu ketahuan bahwa kamu mencuri boneka beruang warna biru besar. Oleh sebab itu, kamu ditangkap. Wah, Jononya pun ketakutan. Aku ditangkap Pak polisi. Ampun Pak, aku ditangkap. Kamu bersalah. Kalau bersalah ya harus terima hukuman. Akhirnya Jononya ditangkap adik-adik. Dia tangannya diborgol, terus dia masuk ke penjara. Nah, adik-adik, ternyata di toko boneka tersebut ada CCTV-nya, ada kamera yang mengawasi di toko tersebut, sehingga perbuatannya Jono yang mencuri, perbuatan mencuri itu baik atau jahat? Iya benar, perbuatan yang jahat, ketahuan oleh pemilik toko. Jono pun harus menyesal, dia menangis, dia masuk penjara, dia minta ampun, tapi semuanya sudah terlambat. Karena Jono harus menjalani hukumannya. Nah, ternyata di dunia ini ada yang namanya kamera pengawas atau biasa disebut CCTV. Kalau di dunia ini ada yang namanya CCTV atau kamera pengawas, di surga
ada yang lebih hebat, yang namanya mata Tuhan. Tuhan melihat setiap perbuatan manusia, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat. Jadi lebih pilih perbuatan yang baik atau yang jahat? Perbuatan yang baik. Di Alkitab ada kisah yang menarik. Kisah mengenai dua orang bernama Kain dan Habel. Siapa namanya? Kain dan Habel. Benar banget. Jadi si Kain ini adalah seorang petani. Dia adalah seorang yang biasanya menanam sayur, menanam buah-buahan. Dan Habel adalah seorang gembala. Biasanya menggembalakan domba, mengurus domba, kasih makan domba, dan mandiin domba. Pokoknya semua yang berhubungan tentang domba. Nah, kedua orang tersebut berencana memberikan persembahan bagi Tuhan. Kain memberikan tanaman-tanaman hasil pertaniannya, dan Habel memberikan dombanya yang terbaik pada Tuhan. Ketika mereka membawakan persembahannya itu kepada Tuhan, ternyata yang diterima hanyalah persembahannya Habel. Persembahannya Kain tidak diterima. Kain pun tiba-tiba menjadi marah. Kain mulai iri hati. Kain menjadi marah. Dia berencana membunuh Habel. Dalam hatinya Kain, dasar ini Habel. Hatinya Kain mulai menjadi panas. Dia terbakar dengan rasa cemburu, iri hati, dan Kain pun berencana membunuh adiknya si Habel. Kemudian Kain mengajak si Habel untuk pergi ke padang. Ayo Habel, kita pergi ke padang. Mereka pun berjalan ke padang. Dan Kain melihat ke kiri, ke kanan. Kayaknya sepi nih, gak ada orang nih. Kemudian Kain memukul Habel. Buk! Habel pun kaget. Buk! Oh. Dan Habel pun mati. Kain pun akhirnya berhasil membunuh Habel. Kain pikir gak ada yang lihat. Kain mungkin pikir gak ada siapa-siapa. Tapi ingat adik-adik, ada Tuhan. Ada mata Tuhan yang melihat setiap perbuatan yang baik dan yang jahat. Tiba-tiba Tuhan langsung berbicara sama si Kain. Kain, Kain. Kain pun kaget. Ya Tuhan. Tuhan bertanya kepada Kain, di manakah adikmu Habel? Kain pun dia pura-pura nggak tahu. Kain berbohong. Aku tidak tahu. Memangnya aku ini penjaga adikku? Aku nggak tahu. Tapi karena Tuhan melihat perbuatan Kain, Tuhan tahu. Tuhan bilang, Kain, aku tahu kamu telah membunuh Habel. Darah Habel berbicara kepadaku. Darah itu berbicara kepadaku bahwa kamu membunuh si Habel. Oleh karena kamu membunuh si Habel, kamu telah berbuat jahat, maka kamu akan kena kutuk. Kamu akan diusir menjadi pelarian. Akhirnya adik-adik, Kain kena kutuk. Kain kena hukuman dari Tuhan. Dia pun harus diusir dari tempat tinggalnya. Dia harus pergi jauh dari rumahnya. Kain pun mendapatkan hukuman. Nah, adik-adik,
sekali lagi Kak Rafael tadi sudah cerita 2 cerita. Yang pertama si Joni yang ketangkep kamera CCTV atau kamera pengawas. Yang kedua adalah si Kain yang dia akhirnya kena hukuman Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus melihat kita loh dari surga. Kita berbuat baik maupun berbuat yang jahat, berbuat yang sesuai firman Tuhan maupun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus selalu melihat kita, berarti kita harus berbuat baik atau berbuat jahat. Berbuat baik atau berbuat jahat? Yang setuju berbuat jahat, angkat tangannya. Yang setuju berbuat baik, angkat tangannya. Ya, betul. Kita harus selalu berbuat yang baik, berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita berbuat kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, Kak Rafael mau tanya nih, boleh nggak kalau adik-adik tiba-tiba suka ngambek gitu? Kalau misalnya papa mama suruh adik-adik untuk makan, misalnya nih, Felicia, ada nggak yang namanya Felicia di sini? Ya misalnya aja ya, contoh ya, Felicia makan, tapi Felicia ngambek, nggak mau, aku nggak mau makan. Ingat loh, Tuhan melihat kita, perbuatan yang baik, perbuatan yang jahat, perbuatan yang taat maupun yang tidak taat. Jadi harusnya ketika orang tua minta kamu untuk makan atau minta kamu untuk mandi, harus taat. Karena Tuhan melihat perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat. Terus satu lagi nih, boleh nggak diam-diam ngambil duit orang tua? Misalnya diam-diam ngambil uang dari dompet mama atau dari tas mama untuk beli es krim. Boleh nggak? Tidak boleh. Sekalipun papa mama tidak melihat, ada Tuhan yang melihat kita. Perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat. Siapa di sini yang mau selalu untuk berbuat baik? Siapa di sini yang selalu mau berbuat kebenaran firman Tuhan? Siapa di sini yang mau taat sama orang tua? Wah, pasti kalau mau berbuat baik, kebenaran firman Tuhan, taat dengan orang tua, Tuhan melihat dari atas. Wah, anak-anakku ternyata anak-anak yang luar biasa. Tuhan pun pasti akan senang. Siapa yang mau Tuhan Yesus senang? Nah, kalau adik-adik mau melihat Tuhan Yesus senang, ayo kita berdoa sama-sama. Kita doa sungguh-sungguh bahwa kita mulai hari ini berjanji kepada Tuhan untuk berbuat yang baik, berbuat kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan yang melihat kita di surga akan senang dengan kita. Oke adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, ikuti Kak Rafael berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami belajar firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus melihat kami perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat. Kami mau berjanji Tuhan untuk berbuat baik, berbuat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus, bimbing kami ya Tuhan Yesus, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang berbuat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sekarang kita akan mulai perlombaan cacing berlari. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Shalom Papa Mama. Hari ini anak-anak kita belajar. Lewat permainan ini kita akan mengajarkan anak-anak bahwa di dalam hidup mereka ada aturan yang harus mereka taati, yaitu firman Tuhan. Permainan lomba cacing berlari ini mengajarkan anak-anak kita mereka harus selalu ada di dalam jalurnya Tuhan, karena mata Tuhan melihat. Ini adalah contoh cacing-cacing yang kita akan buat, dan kita akan melihat apa-apa saja yang dibutuhkan untuk membuat cacing berlari. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah kertas warna. Jangan yang terlalu tebal ya Papa Mama. Kita gunting dengan ukuran 10 cm dan 1,5 cm. 10 cm dan 1,5 cm. Lalu kemudian gunting spidol untuk memberi gambar mata dan mulut, pensil untuk menandai kertas yang akan kita gunting, penggaris dan sedotan untuk lomba nanti. Baik, kita akan mulai membuatnya. Kertas yang sudah kita potong dengan panjang 10 cm dan lebar 1,5 cm, kemudian kita lipat menjadi 2. Jangan terlalu ditekan ya Papa Mama lipatannya. Kita buka, lalu kemudian dari setiap ujung kita bawa ke tengah. Kita lipat ke tengah. Kita lipat 2 lagi. Yang sebelah sisi satunya juga kita lipat. Kalau sudah begini, kita lipat ke tengah. Baik. Kemudian kita gunting setiap sudutnya buat seperti melengkung. Keempat sudutnya kita gunting melengkung. Kita buka lipatan-lipatan tadi. Sudah jadi badan cacing kita. Bagian yang paling ujung belakang kita biarkan dia seperti ini ya Papa Mama. Kalau yang bagian depan, karena ini mukanya, jadi kita buat dia agak ditekuk sedikit lebih patah supaya dia tegak berdiri. Lalu kita buat gambar mata. Dan jangan lupa mulut yang tersenyum. Jadi sudah cacing kita dan siap berlomba. Papa Mama bisa membuat dengan kertas yang berbeda-beda warna beberapa buah seperti yang sudah kita praktekkan bersama tadi. Lalu kemudian ajak anak-anak kita untuk berlomba dengan cara meniup dengan menggunakan sedotan. Yang ditiup adalah bagian yang di tengah, supaya cacingnya bisa berjalan seperti ini. Kalau misalnya anak-anak kita belum bisa meniup sedotan, mereka bisa dengan lakukan dengan dikipas. Papa Mama bisa berikan mereka kertas atau mereka hentakan seperti ini. Seperti ini ya Papa Mama, sampai ulatnya jalan ke garis finish. Nah, yang menarik buat anak-anak adalah ketika kita beri peraturan. Seperti misalnya ini misal saja ya Papa Mama bisa kasih track, kasih jalur. Atau di sisi-sisinya kita bisa kasih spidol, penggaris misalnya. Nah, ketika cacingnya sedang berlari seperti ini, dia tidak boleh menyentuh penggaris misalnya.
Dari permainan ini kita akan mengajarkan anak-anak untuk mereka tetap ada di dalam track yang benar. Oke, Papa Mama, kita akan coba membuatnya dan kita ajak anak-anak kita untuk bermain bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kak Arif, Iya Kak. daripada Kak Arif iseng lagi, mendingan Kak Arif bikin aktivitas ya. Oh yang tadi di video tadi ya Kak? Iya, bikin Oh. ya. Iya Kak, siap. Jangan lupa. Siap Kak. Kalau sudah selesai aktivitasnya dibikin, jangan lupa juga untuk dikirim. Dikirim Kak. Ya, Siap. dikirim ke nomor yang di sini. Oh nomor yang di bawah ini. Siap Kak Susan. Siap. Udah ngerti? Ngerti Kak Susan. Terus Terus ngirimnya? jangan lupa paling lambat hari Senin. Hari apa? Senin. Hari Senin. Hari Senin. Siap Kak Susan. Ya, jadi kerjain aktivitasnya, dikirim ke nomor yang di bawah ini, Terus setiap terakhir hari Senin. terakhir hari Senin. Iya, daripada aku iseng kan Kak Iya, sama teman daripada aku. iseng, daripada gangguin teman-teman. Iya, oke deh. Ya? Teman-teman juga kirim semua ya, adik-adik kirim-kirim Iya. semua ya, jangan Ya, sampai nggak adik-adik ya. kirim. Betul. Oke deh Kak Susan, berarti Ya. kalau gitu ibadahnya sampai di sini. Nggak apa-apa ya Udah Kak Susan ya. selesai kita Oke ibadah. deh, Tapi kita minggu berdoa. depan kita ketemu lagi. Pasti dong, minggu depan pasti kakak Ya. akan ketemu sama adik-adik semua. Pasti semua Iya. pada nggak sabar ikut ke ibadah Kingdom. Iya, Kids, adik-adik Kak. ya. Yuk. Siap kalau gitu Kak. Dan seperti itu kita lipat tangannya, adik-adik ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Kak Susan berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih ya terima kasih untuk ya. hari ini. Untuk hari ini. Kami senang Kami sekali senang sekali Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati memberkati kami semua kami semua pada hari ini. pada hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa ya adik-adik di ibadah Kingdom Kids minggu, Minggu depan. depan. Dah. Dah.